lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini terlalu membuat rakyat ngerasa rumit sekali ya. Kami disuruh seperti A, B, C, D, F, G, sementara kamu sebagai regulator, kamu ngapain selama ini? Jadi kan lahirnya kebijakan-kebijakan yang sekarang WFH, 4-in-1 sempat keluar, terus juga ada ganjil genap, all day apa segala. Ini kan terjadi karena pemerintah itu tidak melakukan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Yang paling penting adalah how to address the problem. Ya, kita harus cari tahu dulu sebenarnya problemnya yang paling benar tuh apa, sebenarnya apa sih pemicunya nih, gitu kan. Berkaca dari apa yang dilakukan China dibandingkan dengan negara lain yang berhasil menurunkan atau memperbaiki kualitas udaranya hanya dalam 6-7 tahun. Sedangkan negara-negara lain itu butuh 20 tahun lebih untuk memperbaiki kualitas polusi atau udaranya. Karena WFH itu kan yang wajib itu sekarang hanya ASN DKI. Iya, ASN DKI berapa persentis dari penduduk seluruh? 60.000. Nah, dari seluruh aktivitas Jakarta di setiap hari itu 70%. Kecil sekali gitu. Jalan-jalan masih macet kok. Kendaraan masih banyak. Jadi menurut saya kalau kita lihat kemarin sampai saat ini kita lihat sementara kurang efektif. Ya, jumpa kembali di podcast KNP DKI Jakarta, Ruang Bicara Pemuda. Siang hari ini kita kedatangan 3 tamu istimewa, anak-anak muda yang saat ini mendapatkan amanah menjabat menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka bertiga membuat sebuah koalisi besar di gedung DPRD DKI Jakarta, yaitu Koalisi Muda DPRD DKI Jakarta. Kita kenalkan satu persatu narasumber pada saat ini. Sebelah kiri saya ada Mas Dimas Raditya Susatyo, Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mbak Viani dari fraksi rakyat ya Pak ya? Karena nggak ada fraksi nih kayaknya. Komisi A. Komisi A. Fraksinya Fraksi Rakyat Indonesia. Nanti kita bahas lebih lanjut masalah fraksi rakyat itu apa. Yang sebelah Mbak Viani yang sering tampil di FYP, TikTok dan segala macam, Kakak Wibi Adrino. Dia selalu keras dalam menghantam kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat di Provinsi DKI Jakarta. Saya pertama ke inisiator koalisi muda nih, Mas Wibi nih. Maksudnya ngapain Mas bikin koalisi muda? Karena memang isinya anak muda, apakah karena emang jiwa muda atau memang membuat poros baru terkait perjuangan rakyat di DPRD Mas? Sejarahnya gimana sih Mas? Jadi gini Bang David, sebenarnya itu inisiatornya bukan saya. Siapa Mas? Tapi Ibu Viani. Oh, iya. Ini kalau cerita yang agak santai lah kita bicara yang terlalu berat. Awalnya nih Bu Viani ini concern betul dengan permasalahan polusi di Jakarta. Lalu menginisiasi kita, mengajak kita, saya, Dimas, para Zandi, teman kita untuk ayo dong kita bersuara dong, kita nggak mungkin bisa diem saja dalam keadaan seperti ini. Nah, pada saat itu berjalan, kita rundingkan kapan kita harus berbicara, formatnya seperti apa. Dalam diskusi kita udah saling berselisih pendapat memang. Dan itu memang sudah sering terjadi di antara kita. Saya punya pikiran saya sendiri, Bu Viani punya pikiran sendiri, Bang Dimas, Bang Zandi. Nah, kayaknya nih agak susah nih disatukan pikiran-pikiran kita ini. Nah kebetulan saya ada diskusi dengan beberapa LSM waktu itu, dengan Walhi, Greenpeace, Koalisi Pejalan Kaki, dan juga Bike to Work. Mereka memang juga concern dengan isu ini kan, dan mereka ingin datang ke DPRD. Ya udah, daripada kita menyatukan pendapat ini nggak sama, lebih baik kita mendengarkan saja audiensi daripada teman-teman dari penggerak koalisi Jakarta terkait dengan pencemaran udara. Ternyata dari situlah berangkatnya isu besar polusi ini makin disuarakan di teman-teman yang lain. Jadi koalisi muda ini memang concernnya untuk polusi udara aja, Mas Wibi? Berawal dari situ dan kemungkinan besar akan ke isu-isu yang lebih besar lain ya? Ya, tergantung Ibu Viani sebagai inisiator. Ternyata biang keroke ini nih, Bang nih. Nanti kita Mas Dimas. Siap. Mas Dimas ini kan latar belakangnya memang politisi ya, dan pengusaha juga. Di belakang Mas Dimas itu kan nama seorang ayah yang sangat keren ya, Ketua MPR RI. Berat nggak sih Mas untuk menggendong nama besar seorang ayah, Bambang Susatyo itu? Enggak sih sebenarnya, malah jadi tantangan kita sendiri ya. Karena
karena nama besar saya kan juga tidak serta-merta membuat nama saya besar. Oke. Jadi saya juga nggak mau terus berlindung di balik kebesaran beliau. Kita juga namanya anak muda harus bereaksi sendirilah. Iya. Walaupun ada privilege khusus dari nama beliau itu bonus aja sih kok. Bonus ya, karena kita nggak tahu lahir dari rahim siapa ya. Kita nggak bisa milih bapak kita. Iya. Kalau bisa milih yang lain yang lebih bagus. Adapun juga teman-teman bilang, kamu jadi gara-gara bapak lu, coba aja lu ke bawah, turun ke masyarakat, buat teriak-teriak nama bapak lu. Emang orang milih gara-gara nama bapak lu kan nggak juga. Iya. Mungkin karena turun dari masyarakat, itulah yang membuat mereka jadi memilih kita. Nah, satu lagi poinnya adalah karena kita masih muda. Iya. Yang mana muda itu masih panjang. Jadi masih panjang, masih ada harapan baru lah gitu. Jadi dibanding polisi senior, kebanyakan masyarakat mungkin melihat yang muda-muda ini selain dari fisiknya ya, fisiknya mungkin bagian nyaman dilihat, tentunya juga buat mereka ini harapan baru lah. Oh, termasuk di dapil berapa Mas kemarin? Dapil 2. Dapil 2 Jakarta Utara ya? Oke. Saya lebih deketin sama ibu-ibu. Oh iya. Ke anak cowok kan lebih gimana gitu. Iya. Target saya, suara saya mau ibu. Memang sering dicubit-cubitin dong kalau ibu. Apa itu bagian dari perjuangan. Iya. Mas, kalau di koalisi muda itu Mas Dimas ada strukturnya nggak sih? Ada wakil ketua atau apa sekedar cair aja? Ini hanya grup-grup lah. Ya. Biasanya di suatu komunitas, di suatu itu pasti ada grup-grup lah ya. Ya. Dan tentunya koalisi muda ini salah satu grup lah. Yang mana di sini lembaganya DPRD, grup ini adalah koalisi muda. Koalisi muda. Tapi kita buat juga tidak struktural dan apa-apa. Oh gitu. iya. Emang teman main. Kebetulan ada isu yang pas dan kita nyambung, kita concern dan itulah yang kita bahas. Dan itu lintas komisi ya? Ya, lintas komisi, lintas fraksi. Oh dahsyat memang, anak-anak muda bersatu. Jadi di 2019-2024 sudah bersatunya anak-anak muda. Ntar tinggal 2024 dikembangin lagi anak muda lebih banyak lagi. Nah untuk Mbak inisiator nih, Mbak Viani ini kan memang kalau saya teman-teman Mbak Viani kalau saya ilustrasikan seperti Fahri Hamzahnya DPRD DKI Jakarta. Saya breakdown semua berita ceritanya tentang PAW mulu nih. Ini barang kuat ini barang. Susah diolahnya ini gitu. Kok bisa sekuat itu Mbak? Siapa yang di belakang Mbak itu? Di belakang saya. Ya, sebelum kita ke koalisi muda nih. Di belakang saya. Karena isu yang berkembang ini terkait pemberitaan Mbak Viani itu PAW semua. Tapi nggak ada kegoyang-goyang barang itu. Kalau kuat beritanya sebenarnya nggak semua PAW. Kalau saya kuat beritanya bagus-bagus. Iya. Karena nggak kuat makanya beritanya yang keluar semua PAW. Iya. Padahal sebenarnya selama 4 tahun menjabat di DPRD, kerjaan dan hasil yang udah kita lakukan buat masyarakat tuh banyak banget. Tapi nggak ada satupun di berita yang keluar di berita malah PAW. Jadi sebenarnya nggak kuat. Oh, jadi yang diambil angle-nya itu aja ya? Mbak, kembali ke koalisi muda Mbak. Emang cowok kok bisa naklukin cowok-cowok semua nih Mbak? Ada Bara Sandi, Mas Wibi, Kakak Wibi, Kakak Dimas. Kok bisa ngumpulin banyak orang ini untuk berpikir untuk bagaimana polusi udara itu? Enggak, jadi gini, diluruskan dulu. Nah. Awalnya kita itu berteman. Berkawan. Jadi kita memang berkawan gitu ya, teman main gitu di DPRD. Pasti di antara banyak orang pasti ada yang lebih dekat lah. Ya. Di antara 106 orang pasti ada yang lebih dekat mainnya. Dan nggak cuma semua cowok, ada cewek-cewek juga. Gitu. Di koalisi muda ada cewek juga? Iya, ada cewek juga selain saya gitu. Cuman pas kemarin yang ngomongin masalah polusi udara, kebetulan beliau sedang tidak di Jakarta gitu. Nah, koalisi muda ini sebenarnya kita cuma pakai nama koalisi muda itu untuk mempermudah menyebut kita gitu, karena kita lintas komisi dan lintas fraksi gitu ya, gimana menyebutnya kan nggak bisa gitu. Jadi udahlah koalisi muda aja biar gampang gitu. Tapi sebenarnya kita nggak ada bikin khusus kita ini nih geng kita nih. Geng muda nih gitu. Geng muda nih terus organisasi enggak. Itu ada sempat ketersinggungan pembicaraan di teman-teman yang tua nggak sih di DPRD terkait isu nama judul koalisi muda itu? Ya. Enggak, mereka udah terbiasa dengan kita kita ini mungkin yang tua-tua bilang ini mainan apa lagi nih barang ini gitu. Enggak, mereka udah biasa sama kita 4 tahun. Mbak Viani, kita kan tahu Mbak Viani itu memang secara itu sudah bisa dibilang dipecat dari partai Mbak Viani. Dan Mbak Viani menamakan Praksi Rakyat. Kok berani gitu? Apa rakyat yang mana yang Mbak Viani maksud? Tentu rakyat khusus dapil Mbak Viani atau rakyat? Tentu rakyat DKI Jakarta. Karena pada waktu saya sudah terpilih dan saya disumpah
untuk menjadi wakil rakyat DKI Jakarta, tentu saya tidak hanya mengurusi dapil saya, tetapi mengurusi seluruh DKI Jakarta. Gitu. Jadi fraksi rakyat yang saya maksud ya seluruh DKI Jakarta. Tapi ketua cuma satu orang di DPRD fraksi rakyat. Kalau teman-teman yang lain mau bergabung, Iya dibuka. Iya. Sebenarnya dalam pandangan saya, semua anggota DPRD DKI Jakarta itu adalah fraksi rakyat. Oh, dapat klaimnya Karena tuh. selama semua anggota DPRD DKI Jakarta bekerja, berpikir, dan berusaha untuk kepentingan rakyat DKI Jakarta, maka semua fraksi rakyat DKI Jakarta. Oh, secara substansinya memang harus jadi fraksi rakyat ya, yang menyuarakan rakyat ya. Mas Wibi, ini kan Mas Wibi kan mau mendorong Pemprov untuk membuka posko polusi udara. Konsep poskonya apakah di puskesmas, yang ide besarnya posko itu seperti apa? Apakah tenda 3x3? Kan belum dijabarkan tuh. Kalau mendorong-dorong doang tapi nggak action, Pemprovnya Mas Wibi harus bersikap apa setelah itu? Jadi gini Bang David, ini udah masuk ke hal yang serius ya. Nah. Masalah polusi udara ini, kita ini masyarakat Jakarta ini sangat amat lelah dengan apa yang kita lihat selama ini di televisi, di media. Lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah DKI Jakarta ini terlalu membuat rakyat ini ngerasa rumit sekali ya. Kami disuruh seperti A, B, C, D, F, G, sementara kamu sebagai regulator, kamu ngapain selama ini? Jadi kan lahirnya kebijakan-kebijakan yang sekarang WFH, sempat 4-in-1 sempat keluar, terus juga ada ganjil genap, all day, apa segala. Ini kan terjadi karena pemerintah itu tidak melakukan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Apa sih kebijakan sebelumnya? Kita pertanyaan pertama, pengawasan terhadap uji emisi, pengawasan terhadap industri, pengawasan terhadap PLTU. Apakah itu sudah dilakukan? Permasalahan yang lain, RTH kita hari ini defisit berapa persen? Kalau targetnya 30%, eksis kita sekarang hanya 5%, mungkin bahkan faktanya mungkin tinggal 3%. RTH, ruang terbuka hijau kita ngomong soal transformasi ke kendaraan listrik. Hello, saya bilang hari ini rakyat, ini mau dagang mobil, apa mau apa? Pertanyaan bagi saya. Ini mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi bagi saya aneh sekali. Problem terhadap polusi hari ini adalah misalnya contoh kendaraan bermotor, emisi buangnya. Emisi buang. Berarti kan solusinya bukan mengganti dengan kendaraan listrik, tapi bagaimana masyarakat ini beralih dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik. Betul. Nah, permasalahan yang paling substansial adalah terjadi ketika pertama kali PJ Gubernur itu mengganti pedestrian jalur sepeda di Santa. Itu ramai banget itu, Mas. Ini kampanye kita beralih menggunakan kendaraan publik ini kan sebenarnya sudah lama ya. Mulai dari Pak Anies itu menjadi gubernur itu tahun 2019. Dia keluarkan instruksi gubernur 66 waktu itu. Nah, ada roadmap-nya. Nah, roadmap-nya itu sayangnya tidak sampai ke meja kerja Pak PJ Gubernur ketika beliau memimpin Jakarta. Inilah mungkin hal-hal yang mungkin bisa jadi diskusi gitu. Nah, poskonya seperti apa, Mas? Apakah di puskesmas atau seperti apa konsep poskonya, yang ide besarnya itu gimana? Bentuk posko itu sebenarnya insentif yang harus kembali kepada masyarakat. Ketika regulator itu tidak selesai mengambil satu kebijakan kepada rakyatnya, dia harus kembalikan dulu insentif. Hari ini misalnya contoh. Pajak kendaraan bermotor kita per tahun itu asumsi kita 9 triliun. Nah, in return kepada publik itu apa? Ketika ada permasalahan polusi udara ini. Nah, saya katakan ada dua. Pertama, yang diutamakan rakyatnya dulu. Rakyatnya bentuknya seperti apa? Buka dulu posko pengaduan. Berikan mereka insentif kesehatan terhadap yang terdampak. Nah, kalau misalnya dikatakan kita memiliki puskesmas, kita memiliki kantor kelurahan, kita memiliki kantor kecamatan, jangan hanya buka posko pengaduan di balai kota. Hari ini kan problemnya seperti itu. Orang malas ke sana Akhirnya orang tetap melakukan interaksi untuk pergi ke satu tempat ke tempat lain kan. Yang tempat-tempat terdekat dulu di kelurahan. Kalau ini memang dikatakan adalah statusnya darurat, nih dicatat. Kalau ini memang dikatakan statusnya darurat, berarti kan harus ada extraordinary yang dilakukan oleh pemerintah terhadap treatment pada masyarakat. Kita membaca di berita ada 600 orang terkena ISPA dan lain-lain. Ada orang bisa kena kanker, sulit mempunyai anak.
Ya kan, gimana nasib para jomblo-jomblo kalau misalnya nanti nggak ada penerusnya kan? Selesai kan? Nah, hal-hal seperti itu kan akhirnya di dalam benak masyarakat, kok kami seakan berjalan sendirian ya? Iya. Sebelum kami diperintah untuk A, B, C, D, E, apa sih yang pemerintah berikan kepada kami dulu? Oh iya. Apa sih? Nah, itulah yang menginisiasi pikiran saya pada saat itu menyampaikan. First adalah keselamatan. Iya. Buka posko pengaduan, berikan orang-orang yang terdampak yang rentan terhadap polusi ini adalah insentif kesehatan. Jadi teman-teman memang DPRD itu mempunyai salah satu fungsi itu pengawasan ya, tidak bisa eksekusi langsung ya, karena budgeting, menganggarkan, menyerap aspirasi dan membuat perundang-undangan. Jadi memang harus eksekutif ya Mas Wibi ya. Jangan tiba saat tiba akal langsung bikin roadmap yang nggak jelas, wah kayak gini disiram-siram aja gitu kan gitu. Jadi Mbak Viani, menurut Mbak Viani posko yang Mbak Viani maksud atau Mbak Viani suarakan itu lebih konkretnya kan memang bikin posko itu kan kalau bicara APBD kan nggak bisa tiba saat tiba akal, ada perencanaan. Sweet anggarannya dari mana nih Mbak Viani yang biasa main di Komisi A di pemerintahan? Nah di sini nih, meskipun kita bersama-sama dalam suatu koalisi muda gitu ya, memang tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Wibi atau Kakak Wibi, Kakak. Kita punya banyak ide masing-masing, gitu ya. Makanya kenapa di DPRD dan eksekutif itu selalu kita harus duduk bersama, meeting, rapat, lalu benar-benar kita bahas bersama untuk mengambil keputusan bersama-sama. Ya. Sama di sini juga gitu. Kita bersama-sama juga punya banyak ide. Dia punya ide baik sendiri, dia punya ide sendiri, saya juga punya ide sendiri, gitu. Tapi kalau saya berpikir ya, sebenarnya satu, yang paling penting adalah how to address the problem. Ya, kita harus cari tahu dulu sebenarnya problemnya yang paling benar tuh apa, sebenarnya apa sih pemicunya nih, gitu kan? Berkaca dari apa yang dilakukan China dibandingkan dengan negara lain yang berhasil menurunkan atau memperbaiki kualitas udaranya hanya dalam 6-7 tahun. Sedangkan negara-negara lain itu butuh 20 tahun lebih untuk memperbaiki kualitas polusi atau udaranya. Berkaca dari China, apa yang mereka lakukan adalah pertama monitoring. Mereka pasang beribu-ribu alat untuk deteksi polusi di kota. Setelah itu mereka akan lihat gitu, oh di titik mana nih alat saya? Oh ini nih polusinya paling tinggi. Setelah mereka tahu titik mana, mereka akan turunin alat di situ. Apa sih sumbernya di sono? Kenapa di situ titik polusi paling tinggi? Setelah tahu, oh di situ tuh berarti titik polusinya karena kendaraan. Maka kendaraanlah yang kita beresin. Di titik sana, oh itu PLTU, berarti PLTU yang kita beresin. Di titik sana, oh ini sampah penyebabnya, maka sampah yang kita. Sehingga apa? Penyelesaian permasalahan kita itu tepat pada sasaran, gitu loh. Bukan kita itu menebak-nebak. Oh ini gara-gara PLTU. Ontar yang sana ngomong ini kendaraan. Oh ini jadinya bingung. Jadinya segala hal kita lakukan karena tapi ternyata bukan itu. Nah itu pertama menurut itu paling mendasar. Terus harus kita lakukan. Budget tinggi gimana? Kan kita nggak masuk ke dalam pagu sebelumnya untuk seperti yang Mbak Viana maksud. Nah sebenarnya gini, untuk membeli alat apa ini namanya ngecek deteksi itu nggak mahal, gitu. Itu sangat tidak mahal, ya. Itu alat yang sangat terjangkau harganya. Oh masuk ke dalam pagu darurat ya? Kan kita di DKI itu pasti ada pagu darurat. Kita bisa anggarkan kok. Ya kita bisa anggarkan, ya bisa masuk ke anggaran kita baik di perubahan ataupun kalau kita bisa masukin ke anggaran di tahun 2024 yang tinggal cuma 4 bulan lagi. 4 bulan lagi pembahasannya. Gitu kan. Nah ini semua tergantung dari bagaimana pemerintah provinsi bersama-sama dengan DPRD-nya satu niat apa enggak, kedua pintar apa enggak gitu, bisa melihat permasalahan ini dari dasar gitu, ya kan nggak cuman yang aneh-aneh nggak jelas lah nanti. Ya of course kita menghargai ya usaha pemerintah belakangan ini nanti semprot dari atas, apalah airmis lah termis lah. Jalan. Yang di atas atau di bawah dimainkan? Ya at least ya kalau saya sih menghargai ya. Gak apa-apa Mbak, keras aja di sini. Saya terlalu politis gitu. Iya. Enggak. Hari ini saya benar-benar harus jujur ya, Mbak. Saya lumayan menghargai. Setidaknya dia menunjukkan bahwa adalah usaha yang dia lakukan. Yang bisa dia lakukan saat ini juga, gitu kan. Meskipun mungkin
tingkat efektivitasnya nggak tinggi, tapi at least they're doing something gitu. Daripada cuman yang awal-awal 2 bulan kemarin cuman pertama nggak ada yang address sama sekali, nggak ada yang peduli sama sekali, nggak ada yang bahas ini sama sekali. Terus udah mulai rame, tahu-tahu cuman kita tiup aja. Ya kan? Itu kan menyakiti hati masyarakat. Apalagi itu lucunya nggak lucu itu. Iya kan? Itu menyakiti hati masyarakat. Saya pun juga tersakiti gitu karena setiap minggu sekarang saya sakit gitu. Terus lu cuma bilang, gitu. Iya. Setidaknya sekarang adalah yang mereka lakukan. Jadi ya, cuman menurutku memang ya efektivitasnya nggak tinggi aja gitu. Jadi mungkin kita harus lebih lebih eksplor apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. Coba firstnya apa ya gitu. Dari awal dong gitu. Mas Dimas, kan saya mendapat masukan dari wilayah itu terkait isu-isu sekolah from home, sekolah dari rumah lagi nih. PJJ lagi nih. Nah, apakah itu salah satu solusi untuk menyelamatkan generasi besok? Atau WFA atau apakah setelah itu apa selanjutnya untuk pikiran-pikiran dari Mas Dimas nih? Nah, kalau WFA sendiri, WFA ada PJJ lah. Nah, WFA, PJJ dan lain-lain lah. Ya, artinya itu bekerja di rumah, belajar di rumah. Ya. Menurut saya sebenarnya kalau langkah pertama oke, tapi mau sampai kapan? Ya. Jangan sampai WFA dan belajar di rumah ini menghambat anak-anak kita untuk belajar. Karena suka nggak suka, kita pernah sekolah lah semua. Kita tahu lah gimana kalau kita belajar di rumah sama di sekolah. Beda banget. Nggak akan masuk kalau di rumah. Dapil saya waktu COVID itu ibu-ibu pada komplain karena kalau di rumah anaknya merah-merah tuh. Kenapa Bu merah-merah anak kamu? Habis kesel Mas tuh. Ya jadi coba hati-hati cubit-cubitin. Merah-merah kayak gitu ya. Jadi menurut saya kalaupun emang pemerintah DKI melakukan langkah WFA dan belajar di rumah untuk menanggulangi polusi, ini dikasih batas waktu sampai kapan? Karena kan kita juga tidak tahu. Tadi kata Fiani, efektivitasnya itu tinggi atau enggak? Oke lah anaknya nggak sekolah, anaknya tetap, tapi bapaknya tetap kerja. Karena WFA itu kan yang wajib itu sekarang hanya ASN DKI. ASN DKI berapa persen dari penduduk seluruh? 60.000. Nah, dari seluruh aktivitas Jakarta di setiap hari itu cuma berapa persen? Kecil sekali gitu. Jalan-jalan masih macet kok, kendaraan masih banyak. Jadi menurut saya kalau kita lihat kemarin sampai saat ini kita lihat sementara kurang efektif. Sehingga kalau saya mendorong supaya ada langkah yang lebih konkret. Seperti pertama, sekarang sudah bagus, Polri juga sudah melakukan langkah penegakan. Polri terdepan itu. Karena polusi ini kan suka nggak suka juga karena kelalaian kita sendiri sebenarnya. Kita punya mobil, punya kendaraan, mungkin tidak pernah ada yang tidak sering servis segala macam, mungkin kendaraan besar ya kayak truk, bus dan lain-lain itu juga kalau kita lihat asapnya udah bukan asap hitam lagi ya. Coba di belakang truk atau bus pasti kita juga nggak usah polusi menggap-menggap kan gitu. Nah ini kan juga nggak ada langkah konkret dari pemerintah sebelumnya untuk menindak hal-hal seperti ini. Walaupun ada, saya sempat tanya Prisub, ada memang penegakan hukum di bidang itu uji emisi sama KIR. Tapi ini tidak ada langkah penegakannya. Jadi kalau KIR-nya mati seperti apa nggak ada, hanya tilang biasa aja. Nggak ada langkah ke depannya nih. Misalnya naik di stop, nggak bisa berjalan, atau dikandangin. Harusnya kan lebih kejam aja lah ya. Lebih kejam lah supaya masyarakat kita ini juga berbenah. Jadi kita juga nggak bisa menyalahin semua pemerintah. Jadi polusi ini juga salah satu juga karena kita juga salah satunya ya. Karena kan penyebab polusi itu banyak. Memang 40% lebih itu dari kendaraan. Tapi kan ada juga tadi disebutkan Tiani, ada pabrik, ada juga perumahan. Jadi kita pakai AC ini juga sebenarnya juga itu memberikan dampak polusi. AC rumah tangga, asap rumah tangga juga sama. Walaupun memang persentasenya kecil. Jadi semuanya harus dilihat lagi. Berarti lebih kompleks polusi itu ya? Kompleks kalau kita bicara polusi. Sampai rumah tangga juga. Rumah tangga AC itu kan juga gas buang keluar itu juga menghasilkan polusi. Melubangi ozon lah. Ozon itu kan juga mengalami polusi juga. Ada ke situ ya. Saya baca beberapa artikel, jadi memang walaupun memang persentasenya kecil dibanding sama pembangkit listrik industri lah ya, pembangkit industri sama kendaraan. Tapi rumah tangga juga ada 5 atau 6% lah kalau saya lihat. 5-6% doang penyumbang. Kalau kembali ke WFA tadi, sebaiknya langkah WFA dan pajak ini ditentukan juga jangka waktunya. Waktu efektivitasnya ini kira-kira misalkan 2 minggu atau sebulan.
bener kata nih dites, bener nggak ngaruh nih, Ya. kalau nggak ngaruh ngapain dilanjutin? Iya. Ini kan juga jadinya tidak bermanfaat juga buat masyarakat luas, karena pegawai swasta juga masih lalu-lalang juga, jadi tidak diwajibkan. Kemarin saya dengar statement PJ untuk swasta tidak diwajibkan, tapi dihimbau saja. Oh, penghimbauan aja. Nah, Berarti nggak ada sanksi dong. karena Terserah aja kan. Pak Gubernur bilang kita tidak bisa memaksa, karena memang swasta ini kan punya manajemen sendiri lah ya. Iya. Pemerintah tidak bisa Masuk lebih dalam. walaupun sebenarnya kalau kita lihat COVID kemarin, mau swasta, mau negeri, mau apa, semua bisa. Oh. Tinggal gimana kita maunya aja. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga menanggapi polusi ini. Jadi kalau cuma WFH setting air luar, saya kira ini sangat-sangat kurang efektif. Oke, Mas Wibi, ini kita session terakhir nih. Mas Wibi dari fraksi Nasdem ini kan juga saya baca, mungkin kalau salah koreksi, untuk mengevaluasi PJ Gubernur. Ya, apakah isu besar polusi ini sebagai landasan mengevaluasi kinerja beliau yang mungkin kurang merakyat, karena ada beberapa video juga Pak PJ dipelintir masalah bidadara Cina itu, dia kata wilayah nih Pas, bidadara Cina Jakarta Utara gitu loh. Nah, apakah dari fraksi Nasdem tetap concern terus mengevaluasi dari apakah tetap PJ atau PJ Gubernur tetap Pak Heru atau ganti Mas dari fraksi Nasdem Mas, bicara partai Mas? Sebelum saya ngomong itu saya mau ada beberapa kata ya. Apa Mas? Pertama, apa yang disampaikan Mbak Fian itu tepat sekali. Jadi masalah polusi ini kita harus ada laboratorium testing terhadap efektivitas diri. Ini kan kita kerja ini kan harus jelas ya. Iya, indikatornya, KPI-nya jelas. Mulai dari mana? Itu cerdas sekali pikiran Mbak Fian ini, harus itu dilakukan oleh Pemprov DKI. Iya. Kedua, apa yang dibilang sama Bang Dimas itu juga very exactly gimana tuh? Kapan nih kita mau kerjanya sampai kapan? Iya. Jadi harus ada roadmap yang jelas. Kalau memang ini adalah kondisi darurat, nggak sampai daruratnya sampai kapan? Sampai kapan? Jadi apa yang semua kita berikan itu terukur. Jadi apa kerjanya jangan semprot atau apa segala macam ini kan itu. Dan yang ketiga bagi saya selalu berpikir terlepas dari semua kebijakan itu kepentingan rakyat ini ada perlindungan terhadap kaum rentan ini juga harus sangat dipikirkan. Oh, kaum rentan. Lansia berarti ya? Anak-anak. Kita kaum rentan. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan, pikirkan dulu rakyat. Oh. Jangan sekedar orang tiba-tiba bilang WFH, misalnya walaupun hanya himbauan, gitu. Iya. Akhirnya nanti berimbas pada perekonomian dan Iya. Padahal kita baru posisinya bangkit. Baru recovery. Fraksi rakyat. Iya, fraksi rakyat. PJJ itu serius karena mengurus anak di rumah itu Berat. rumit. Mungkin saya belum punya anak ya. Oke. Posisinya mungkin Mbak Dimas sama Mbak Fiani juga sama gitu. Pasti kita Bang David Iya. ya. Udah 3. Udah 3. Gimana cara ngurus anak? Lebih susah kalau PJJ Lebih sulit ngurus anak atau ngurus istri? ngurus anak. Ngurus anak. Iya. Kalau sekarang lebih susah. Lebih ngurus KNPI Mas. Itu lebih gila tuh, lebih parah itu. Memang sulit itu belajar di rumah itu. Ketika kembali itu memang pasti setiap kita warga-warga kita pasti bilang wah Bang ini kalau beneran PJJ lagi kita menguatkan karena rata-rata mereka ini ibu rumah tangga tapi mereka juga kerja di formal kerja menjadi bantu rumah tangga apa segala macam. Nah kembali pada topik untuk evaluasi PJ Gubernur saya katakan ya memang diperlukan dan itu juga sebenarnya amanat daripada Permendagri. Betul. Permendagri yang ketika dari awal dia saya juga agak mengkritisi bagaimana dia mengganti sekda ya. Iya. Bapak Marullah menjadi Bapak siapa Joko ya. Pak Joko yang diimpor dari Bali. Iya. Padahal ya pada zaman kepemimpinan gubernur yang sebelumnya mulai dari Pak Foke, Jokowi, Ahok, Jarot, bahkan Pak Anies ya itu sekda saya bilang. Iya betul. Tujuannya apa sih sebenarnya kan mentransformasi kan pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum selesai di periode yang lalu untuk Iya karena administratif sekda itu. Iya. Nah pergantian sekda itu sangat amat krusial menurut saya. Ketika dia punya jangka waktu yang pendek, misalnya 1 tahun kerjanya, terus dia menggantikan ritme dari bawahnya itu akan berimbas pada pekerjaan-pekerjaan yang lalu nggak jalan. Iya. Nah, terus dia mau kerja dari mana? Lalu dia memikir itu sudah punya rencana kerja daerah untuk panjang, jangka panjang misalnya. Dia
Dia bikin 3 prioritas kerja. Pertama kan dia menjabat sebagai PJ. Pertama, pengendalian permasalahan banjir. Yang kedua, pengendalian permasalahan kemacetan, resesi ekonomi. Nah, 3 hal ini menjadi visi misi barunya dia. Ya. Menjadi kegiatan strategis dia. Ini kan juga harus diharmonisasikan dengan kerja-kerja rencana kerja RPJMD. Iya, Pak Anies yang sebelumnya. Rencana kerja daerah itu yang sebelumnya sudah disusun oleh pemerintah sebelumnya. Karena itu imbasnya adalah anggaran-anggaran yang sebelumnya ini kan harus sustain. Iya, betul. Nggak mungkin kita kasih anggaran tahunan, outputnya mau bagaimana? Oh, iya. Misalnya penyelesaian kemacetan. Buat apa ada perencanaan kalau kayak gitu ya? Iya, misal kemacetan. Kemacetan itu berarti nggak bisa 1 tahun kita kasih anggaran 14 triliun selesai macetnya. Iya. Kan? Pasti kan multi-year Multi-year. itu. Nah, ini apakah tidak dipikirkan ketika dia membuat kebijakan? Nah, kalau misalnya plotting anggaran dikatakan kegiatan strategis untuk mengambil porsi besar 40%, yang porsi-porsi yang lain misalnya masalah RTH kita, pembebasan lahan. Hari ini kan mandek. RTH kita tidak betul karena pembebasan lahan dibatasi, anggarannya dihilangkan untuk kita membeli tanah untuk pembebasan mungkin RTH. Dianggap kita sudah memiliki banyak lahan. Masalah yang kedua, masalah sampah di Jakarta. Sudah berbeda lagi hari ini. ITF Sunter. Iya. Di pemerintahan yang sebelumnya kita sudah menggagas untuk membangun ITF. Tiba-tiba at the time berubah lagi. Berarti kan ada hal-hal yang harus, bahkan yang kemarin itu PJ Gubernur minta untuk kita hutang kepada pemerintah pusat lewat PTSN 1 triliun untuk masalah sampah. Iya. Nah ini kan maksud saya, kalau kerja-kerja seperti ini mendingan Anda maju saja sebagai gubernur yang besok definitif. Iya. Nah kerja Anda itu sebagai pejabat gubernur ini adalah administrasi hal-hal yang sebelumnya sudah dikerjakan untuk bisa achieve, selesai gitu loh. Iya. Nah ketika dia mengambil peran lebih ini, itu menjadi polemik di kita. Banyak itu diskresi yang dibuat malah nggak tepat tracknya. Nah kalau misalnya dikatakan harus evaluasi, yang berhak untuk mengevaluasi adalah Kemendagri dan Presiden. Oh, DPRD nggak ada haknya? Kita Usulan aja? karena ini bukan pejabat Oh, yang iya. pertama itu loh Pak kan? Iya. Pemaparannya di sini. Karena pemilihan itu kan DPRD sempat bikin 3 nama itu. Jadi DPRD perannya itu hanya mengusul. Oh. Apakah Presiden bisa mengambil nama di luar yang diusul awal DPRD? Bisa. Bisa. Jadi kami ini hanya yang di kertas ya nggak punya satu power yang absolut untuk bisa Legal standing ini nggak ada ya untuk bisa menentukan. berbuat apa-apa karena ini kewenangan otoritas dari Pak Presiden. Nah, kan beliau ini kan Pak PJ ini kan orang istana Ya. ya kan? Beliau bolak-balik istana, balik kota, istana, balik kota. Makanya saya kritisi. Oh, beliau itu 2 jabatan sekaligus ya hari ini? Iya, 2 jabatan kan. Makanya fokuslah gitu loh. Kalau memang hari ini Anda adalah representasi daripada gubernur ya kan, adalah milik rakyat, kerjalah untuk rakyat Jakarta. Jangan Anda berjob seperti itu. Nah, menarik tadi ada satu kalimat Mas Wibi yang ini sesi terakhir Mas Wibi. Kalau mau punya visi misi itu definitif ya. Nasdem kira-kira mendukung nggak Pak Heru kalau dia nyalonkan jadi gubernur DKI? Kan itu Mas. Enggak, peluangnya selalu terbuka kalau dia bisa kerja yang luar biasa hebat ya di sisa masa jabatan dia. Dan itu kita pasti akan mempertimbangkan. Mempertimbangkan asal masuk dalam mekanisme Nasdem sendiri gitu ya. Kalau dia memang kerja luar biasa hebat. Oh. Dan dia mengakui kebodohan-kebodohan yang dilakukan salah gitu. Iya. Berarti baliho-baliho calon gubernur dari Nasdem 2024 itu Mas Wibi dan Mas Roni ada lagi tambah 1 kalau benar ya? Saya rasa Dimas Susatyo. Iya calon gubernur. Iya. Mbak Fiani sesi terakhir. Nah, Mbak Fiani ini kan mungkin ya kalau kita lihat aturan negara itu kalau memang sudah diproses di DPRD kan perjuangan selesai untuk menjadi anggota DPRD ya kalau memang diproses PAW-nya. Terus 2024 saya udah memperhatikan DCS nggak ada nama Mbak Fiani. Ini besok mau memperjuangkan lewat aspirasi partai mana nih? Apa kasih keluar warnanya aja lah kita kasih. Apakah stop menjadi pejuang rakyat atau praksi rakyat atau tetap bertarung di 2024? Sekaligus kalau mau di dapil yang sama atau dapil berbeda. Kita ekspos aja hari ini. Nasdem. Diculik. Salaman dulu. Iya. Golkar. Kalau berjuang buat rakyat selalu, pasti terus. Jalurnya yang mana? Ojo ke susu. Pak De juga ini. Ojo ke susu, pokoknya pesan dari saya. Kalau dari saya pokoknya ojo ke susu, pelan-pelan asal kelakon. Pada saatnya tiba nanti juga pasti tahu. Oh, tapi tetap akan ada niatan untuk 2024. Itu dulu Doakan klunya. aja.
Aduh, Insya emang Allah didoakan. Mbak Fian itu politisi nih, udah jadi politisi nih. Kayaknya masalah itu mau di-spill sekarang apa enggak? Iya. Kayaknya yang paling seksi itu Nasdem hari ini. Nasdem ya. Tapi kalau yang paling cair, Golkar. Ya. Mas Dimas, session terakhir, Mas. Saya ngelihat tadi dari cerita-cerita yang saya nggak pernah, saya tracking semua berita Mas Dimas itu nggak pernah ada, Mas. Itu paling tahun 2021 terakhir atau 2019 terkait perkawinan pernikahan Mas Dimas gitu. Ternyata Mas Dimas itu sangat concern di Komisi C ya. Nah, bicara Komisi C itu kan keuangan daerah ya. Nah, hari ini pemerintah kurang peduli terhadap nasib pemuda, Mas. Nasib kaum muda. Hanya dilabelkan di bonus demografi, anak muda harus cerdas, harus apa. Sedangkan kalau dari pemuda itu, kalau dispora itu kan kita di dispora ya KNPI. Kalau dispora, kalau olahraga itu KPI-nya adalah medali, prestasi. Nah, kalau menurut kami di KNPI, anak muda itu standarisasi itu stabilitas daerah. Nah, bagaimana anak muda ini nanti takutnya berontak menuju 24 gara-gara kurang diperhatiin. Nah, pesan untuk Komisi C dari KNPI itu bagaimana tentang pemerintah kurang memperhatikan pemuda karena tidak masuk dalam program prioritas. Sedangkan kita adalah estafetnya beliau. Sebenarnya gini, pertanyaan juga saya balik pertanyaan. Nah, maksud tidak diperhatikannya seperti apa? Ya. Karena kan kalau kita bicara perhatian tentunya kan juga ada banyak faktor nih. Ya. Apa programnya seperti apa? Apa program kah? Apa anggaran kah? Apa seperti apa gitu. Ya. Karena kalau di Komisi C sendiri, Komisi C itu fokus di anggaran masuk. Ya. Jadi komisi kita itu fokus di anggaran masuk yaitu dari pajak, retribusi, dividen dan juga pendapatan lain lah. Tapi kalau misalnya kita bicara program-program untuk pemuda sebenarnya di Komisi E. Komisi E memang. Karena saya juga pengen dengar dari teman-teman nih, kira-kira teman-teman ini bisa melabeli bahwa pemerintah sekarang saat ini tidak memperhatikan pemuda ini dari sisi mana? Ya. Jadi sehingga saya bisa kasih jawaban yang lebih bagus. Iya. Karena koalisi muda kan, anak muda itu kan memang rentan kita aktivitas kepemudaan itu kan tidak standarisasi ini kan adalah bagaimana merangkul ini kan memang tidak ada KPI-nya. Kalau anak muda tuh nggak ada punya KPI. Yang penting negara stabil berarti pemudanya sejahtera kan gitu. Nah, kalau memang kita tidak diberikan sebuah sentuhan selama ini kan kemarin kita melakukan KNPI Mas di Bambu. Itu secolek pun kita nggak diperhatiin. Undangan pun nggak digubris tuh. Hanya untuk diundang aja. Itu tidak datang PJ Gubernur. Nggak datang. Padahal kita dibikin di lapangan banteng, cuma sekitar 500 meter dari itu. Nah, bentuk-bentuk perhatian itu yang seperti yang kita kurang dapat nih anak muda. Kan teman-teman KNPI itu Pak ke Balai Kota dulu. ya. Nah, sebelumnya sudah audiensi itu kok. Wow, audiensi dilempar ke Kesos, bukan ke PJ langsung. Dilempar, Mas. Kayak sekelas KNPI pun Di Kesos. Iya. Wah, ini Karena gawat ini. nah, koalisi muda itu harus kita minta bantuan koalisi muda di dalam karena KNPI itu tidak sebuah lembaga yang di bawahnya banyak sekali OKP yang Mungkin juga tadi jelas. Saya pikir cuma nasib warga kampung Bayam aja yang nggak diterima sama PJ Gubernur. Ternyata KNPI pun tidak diterima. belum diterima sampai hari ini. Mungkin bukan tidak diterima belum. Belum diterima. Tapi mungkin ini juga Orang baik di masjid. Iya. Mudah-mudahan suara-suara teman-teman ini nanti juga bisa didengar oleh Pak PJ Gubernur bahwa KNPI ini bukan organisasi abal-abal. Betul. Kita ini KNPI, saya juga sebelum KNPI, tapi KNPI yang cabang lain lah sebelumnya. KNPI ini lah masih pemuda, yang memang isinya adalah anak muda yang mau membangun daerah lah, membangun negara lewat aksi-aksi kepemudaan. Ya. Tentu aksi-aksi kepemudaan tentunya harus disupport oleh pemerintah. Betul. Jangan sampai pemuda-pemuda kita ini seperti kasus-kasus di luar sana banyak, tawuran lah di mana-mana. Sekarang anak SMP, SMA, kuliah karena energinya terlalu banyak tapi kegiatan yang nggak ada, ujungnya apa? Anarkis. Nah, ini juga harus jadi perhatian juga oleh pemerintah daerah khususnya PJ Gubernur sehingga bisa memperhatikan anak-anak muda ini supaya tidak hilang arah. Betul. Karena tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai pemimpin adalah mengayomi seluruhnya. Betul. Khususnya anak muda, karena anak muda ini juga kan salah satu tunas bangsa lah. Ya. Tunas bangsa kalau kita siramnya baik, pasti itu baik. Betul. Cuma kalau disiramnya air got, jadinya kan juga tanaman rusak. Ya. Jadi mungkin dalam konteks ini juga saya mendorong supaya pemerintah daerah dan juga PJ Gubernur untuk memperhatikan lebih lanjut terkait pemuda. Bukan hanya anggaran, banyak uang, tapi juga perhatian lebih ya. Betul. Intinya hadir lah ya, gitu. Dan tengah-tengah konflik pemuda sekarang juga kan banyak konflik pemuda sekarang ya, dari mulai visi misi dan juga
sekarang budaya-budaya asing sudah mulai masuk, artinya pemuda-pemuda kita juga kalau tidak ada tidak ada perisai Pancasila ini bisa goyah. Jangan sampai budaya-budaya asing barat yang jelek-jelek ini masuk ke kita. Karena kan pemuda itu rentan sama perubahan. Perubahan sangat dinamis. Apalagi dia lihat sosok atau lihat ikon yang dia kagumi itu baik. Kalau baik ya. Kalau sosok yang dia lihat itu kurang baik misalnya dia LGBT misalnya. Tiba-tiba yang dilihat sosok dia LGBT akan jadi LGBT itu. Nah, jangan sampai pemuda-pemuda kita itu terpengaruh sama hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah fungsi pemerintah daerah untuk bisa mengayomi dan juga memperhatikan anak-anak muda, bukan hanya dalam uang tapi juga perhatian. Nah, kayak cocok jadi calon yang tadi yang masih usul ini, calon gubernur ya. Cocok ya? Iya, gue ketua tim sukses lah biar cair. Mas, teman-teman KNP kan ada beberapa orang yang anak muda itu pada akan ikhtiar bertarung, Mas. Kasih clue dan kiat Mas menit aja, Mas. Untuk anak-anak muda yang ingin mencoba bertarung untuk merebut hati rakyat di tahun 2024. Kasih teman-teman, Mas. Kecuali Mas Wibi dapil berapa, Mas? Dapil Selatan, dapil 7 ya. Nah, teman-teman Mas Wibi Partai Nasdem dapil Selatan. Silakan, Mas. Jadi untuk teman-teman pemuda yang besok ingin maju berkontestasi, ada variabel penting di tubuh kita. Pertama ini main. So, jiwa. Wah, Ilmu kita. berarti olah rasa, olah jiwa. Ini harus ada. Ini harus sinkron nih. Apa yang kita pikirkan. Jadi karena kita kan ada semua membawa satu perjuangan di belakang kita. Jadi intelektualnya harus diisi, jiwanya harus diisi, sampai nanti hal-hal yang gerakan tubuh kita akan tertransfer energinya kepada orang yang akan memilih kita. Ini pertarungan pemilu ini bukan soal keren-kerenan, bukan soal kenapa saya anaknya siapa atau uang dari seberapa banyak yang dibawa kepada publik gitu. Enggak seperti itu. Tapi ketika mereka ada esensi perjuangan di situ, nah itu dapat di situ. Nah temukan itu, masing-masing punya cara yang sendiri. Karena ada satu anak KNPI, kenapa lo mau jadi DPD? Saya tanya, gue pengen kayak Wibi Adrino, kata gitu. Mantap. Bagi-bagi Jumat berkah kan gitu. Ada salah satu pitch-nya deh, gue pola gue kayak mau Wibi, gue bagi-bagi aja gitu. Jadi memang jadi saya anak muda. Cara permainan Mas Wibi itu keren asli, medsosnya keren, kawan Wibi lah keren. Dan anak KNPI itu meniru salah satunya Mas Wibi gerakannya. Cair. Masuk barang ini. Iya. Mbak Fiani, clue buat teman-teman KNP yang hari ini mau berikhtiar. Kalau dari saya, ini yang udah terjadi soalnya nih. Kalau dari saya intinya satu. Intinya adalah kita sebagai wakil rakyat, pelayan rakyat, intinya satu, dekat dengan rakyat. Dua, coba mengerti apa sih yang menjadi pemikiran rakyat dan menjadi kebutuhan mereka. Apa sih yang menjadi unek-unek mereka. Lalu ketiga, selalu perjuangkan dan selalu komit dan selalu perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena apapun kedudukanmu, ingat itu semua untuk rakyat. Jadi itu aja. Kalau mau menang itu. Lebih dekat dengan rakyat, Mas Dimas. Yang akan Mbak Fiani karena belum nentuin fraksi atau partai, jadi saya nggak tanya dapilnya. Tapi dapil tetap ya kalau mau. Dapil 3. Oh, dapil 3. Berarti masih calon. Berarti masih calon deh kan? Iya. Dapil 3 DPR RI loh. Oh iya bisa jadi. Lawannya Bang Ahmad Sarung itu. Iya, kompetitor. Iya. Amin. Iya. Mas Dimas, teman-teman berKNPI, teman-teman yang di KNPI menyalet clue dan kiat-kiatnya apa? Sebenarnya kalau kita bicara cara jadi, itu nggak ada. Konsep berpolitik itu konsep luas, apalagi konsep untuk jadi anggota dewan itu nggak ada rumus yang pasti. Betul. Tapi mungkin saya juga nggak tahu ya ke depan ini teman-teman jadi smart karena semua punya supporter masing-masing. Cuman satu kuncinya adalah manusia itu kita bermanfaat untuk manusia lain. Oke. Jadi kalau misalnya kita dirasa bermanfaat untuk orang lain, pastinya kita akan dibutuhkan. Oke. Nah, kuncinya sih itu. Gimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang lain dulu. Untuk masyarakat kita apa sih manfaat kita ini? Kalau kita dirasa orang masyarakat tidak bermanfaat, tentunya boro-boro milih, lihat aja kagak mau. Oh. Jadi setelah jadi atau sebelum jadi, tampilkan itu program-program yang memang bermanfaat buat mereka. Karena kalau kita lihat manusia itu ada dua, ada kebutuhan dan keinginan. Oh iya. Kalau kita ingin belum tentu butuh. Betul. Tapi kalau kita butuh pasti ingin. Jadi berangkatlah dari situ dulu.
Karena saya kampanye juga pasti saya bilang gitu. Saya nggak pengen ada berangkat dari soal keinginan. Berarti kebutuhan bapak-bapak ini apa aja sih? Oh, di list semua. Kita juga nggak bisa semua. Iya. Karena kita juga dewa dan fungsi dewa itu bukan kita eksekusi. Betul. Tapi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Oh, kalau ada dewan yang bilang visi misi mensejahterakan rakyat tuh salah tuh, nggak belajar dia. Ya sebenarnya mungkin harus baca lagi undang-undangnya. Iya. Karena fungsi dewan itu tiga. Tugas dan fungsi itu fungsinya itu tiga. Legislasi, pengawasan dan penganggaran. Iya. Di anggaran mungkin kita bisa bantu masyarakat, misalnya masyarakat butuh nantinya makan butuh saluran air misalnya atau jalan di aspal, kita bisa menganggarkan ya. Menganggarkan. Tapi pada saat eksekusinya ya kita tinggal dorong eksekutor. SKPD. Oh. Ini buat anggaran buat dapil kemana nih? Oh. Ini udah di kemarin, tolong dieksekusi ya. Gitu. Oh, jadi Di situ kita bantu. di situ ya letak DPRD fungsinya. Fungsinya. Jadi saran saya buat teman-teman, jangan kasih janji-janji yang tidak bisa ditepati. Jangan yang muluk-muluk lah gitu. Tapi yang bisa dipegang sama kamu langsung. Jadi lu lihat DPR ini kalau jadi lu bisa apa aja nih. Jangan ngawang-ngawang juga. Tiba-tiba ya kalau gua jadi gua kasih gratis segala macam gitu kan. Nggak mungkin juga. Jadi kasih janji-janji yang memang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan lu bisa jalanin ke depan. Oke teman-teman, Mas Dimas ini dari Partai Golkar, Dapil 2 ya. Kecamatannya apa Mas? Saya lupa. Kelincing, Gading, Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Cikoding, Dapil 2. Ya plus 1.000. Oh iya, plus 10.000 sedikit ya, karena bawanya ke sini. Ya, oke, kita sudah masuk ke dalam sesi terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat istimewa. Kita tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini nih. Dahsyat, kita keisi semua daging hari ini dan semoga kita doakan masih banyak anak-anak muda masuk parlemen 2024 dan yang abang-abang kita yang kali ini wajib dipertahankan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya David dari Ruang Bicara Pemuda, olah rasa, olah jiwa, dan kita sudah mengolah narasumber. Yeah.